Um 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 Panel berada di Menara Ivory. Seseorang memasuki ruangan menara tersebut. Ia adalah Ian, yang nampaknya telah sampai di Menara Ivory dan menghadap ke pemilik menara. Di sana pemilik menara merasa jika waktu begitu cepat berlalu. Pasalnya, saat awal bertemu dengan Ian, ia masih kecil. Sementara saat ini pemilik menara melihat Ian yang telah menjadi pria dewasa. Di sana pemilik menara merasa jika dirinya semakin menua. Sedang Ian yang tahu umur pemilik menara mengatakan bahwa ia akan panjang umur, setidaknya beberapa dekade lagi. Lalu setelah berbasa-basi itu, pemilik menara sedikit terkejut dan memuji Ian. Luar biasa, aku hanya bisa memujimu. Kamu benar-benar menjadi berkah untuk seluruh kerajaan dan Menara Ivory. Pantas saja semua anak muda ingin sekali bertemu denganmu, ungkap pemilik menara ketika membaca kertas berisi laporan tentang sepak terjang Ian. Atas sanjungan itu, Ian hanya mengatakan, "Anda terlalu memujiku." "Baiklah kalau begitu, kita akan melihatnya nanti," ungkap pemilik menara menanggapinya. Kemudian mereka membahas topik utama bahwa hari ini adalah hari terakhir Ian berada di akademi. Adapun jika Ian adalah murid normal di akademi, saat ini mungkin Ian sudah dikirim ke daerah terdekat. Tapi karena Ian murid spesial, maka Ian harus menghabiskan waktunya untuk berada di samping pemilik menara. Lalu di sana pemilik menara mengatakan, "Apakah kamu merasa terbebani dengan keputusan itu?" Sedang Ian menjawab jika itu adalah suatu kehormatan, jadi dia bersedia untuk itu. Pemilik menara lantas berterima kasih karena kesediaan Ian untuk ikut bersamanya. Setelah itu pemilik menara mengambil sesuatu dan mengatakan jika ia ingin mengucapkan selamat kepada Ian atas pencapaiannya menjadi penyihir resmi. Pungkas pemilik menara sembari menyodorkan token kepada Ian, yang mana token itu akan menjadi tanda untuk memberikan hak supaya bisa menggerakkan prajurit kerajaan maupun penduduk sekitarnya dengan sesuka hatinya. Ketika menerima token itu, Ian bertanya apakah ada banyak tempat yang membutuhkan penyihir kelas atas. Di sana pemilik menara menjawab jika saat ini hanya ada sedikit penyihir kelas atas, dan sejak Helen sedang tidak aktif, mau bagaimana lagi? Aku tidak ingin membebanimu akan hal ini, tapi kami membutuhkan sekali kekuatanmu. Ian lantas menimpali, "Jadi ada banyak tugas yang menantiku?" "Iya, karena kamu adalah penyihir terbaik Menara Ivory, jadi kamu akan memiliki banyak tanggung jawab," saut pemilik menara menjawab pertanyaan Ian. Kemudian pemilik menara mengeluarkan sebuah hologram berisi laporan tugas. Dari laporan tugas itu, pemilik menara mengatakan, "Berhubung ini pertama kalinya, aku akan membiarkanmu memilih tugasnya sesuai keinginanmu." Ian lalu memandang berbagai tugas yang diperlihatkan itu, lalu membaca salah satu darinya, sebuah tempat bernama Rothmere, kota dengan pelabuhan terbesar di kerajaan. Di samping itu ada Benson, kota dengan produksi besi terbesar di kerajaan. Lalu pandangan Ian juga mengarah pada laporan yang menarik baginya, yaitu kota Virik, daerah timur laut yang mana ia pernah dikirim ke sana di kehidupan yang sebelumnya. Alasannya dikirim ke tempat itu karena penyihir sebelumnya telah mati karena kecelakaan, jadi dia ditugaskan untuk menggantikannya. Setelah mengulas dan menjabarkan satu persatu tentang laporan yang akan menjadi tugas penyihir, Ian lantas berkata ke pemilik menara jika dia tertarik dengan kota Virik. Mendengar itu, pemilik menara merasa jika itu pilihan yang tepat karena kota tersebut adalah tempat yang paling membutuhkan bantuan saat ini. Lantas pemilik menara juga menjabarkan bahwa menara sebenarnya sudah mengirim penyihir kelas 3 dan sejumlah prajurit. Akan tetapi mereka masih belum cukup karena ada banyak monster yang sedang bermunculan. Kemudian pemilik menara menyodorkan sebuah kertas yang berisi tentang detail masalah dari kota Virik.
Kemudian memastikan ke Ian apakah ia mampu mengemban tanggung jawab itu, karena jika tidak pemilik menara akan mencari orang lain. Lantas Ian langsung memberi jawaban bahwa ia mampu dan akan menerima tugas tersebut menuju ke kota Virik. Singkat cerita, sore hari telah tiba. Tempat berpindah di rumah kediaman Ian. Kamu akan pergi ke Virik pada tugasmu yang pertama. Itu adalah tempat yang terkenal dengan penuh monster, pungkas Douglas dengan panik. Ian, bukankah itu tempat yang berbahaya? Saut ibu Ian yang mencemaskan kabar tersebut. Lalu dengan santai Ian menanggapi dan menenangkan ibunya jika tempat itu tak berbahaya dan ia hanya ditugaskan sementara. Setelah beberapa bulan di tempat tersebut, Ibu Ian lalu memastikan jika kamu pergi minggu depan, rumah ini akan menjadi sangat kosong dengan kepergianmu. Ian lalu berjanji pada ibunya jika dia akan menyelesaikan tugas tersebut dengan cepat supaya bisa kembali ke rumah lebih awal. Sementara dari meja lain, Douglas berteriak girang dan mengatakan, "Kapten, apa kamu bisa memeriksa eliksir yang aku buat di laboratorium sebelum kamu pergi? Aku telah membuat sesuatu yang lumayan bagus, jadi seharusnya bisa membantu dalam misimu." "Douglas, kamu ini sudah dewasa sekarang. Bukankah seharusnya kamu mengganti sebutanmu untuk Ian?" tegur ayahnya secara langsung. Dengan cemas Douglas bertanya, "Memangnya ada yang salah dengan sebutan kapten?" Bagaimana kalau..." Kata-kata Douglas terhenti. Di sana Ian juga nampak menunggu jawaban sembari meneguk air minum. Douglas lalu berkata kembali, "Bagaimana kalau kakak?" Sontak Ian langsung menyemburkan air yang baru saja ia minum. Sedang radio nampak tak menduga. Adapun Ian dan ibunya juga mati kata. Setelah itu Douglas hanya tersenyum tipis melihat seisi ruangan yang tiba-tiba canggung. Kemudian dia pun memanggil Ian dengan sebutan kakak. "Apa kau Douglas yang sama yang pernah ku kenal di kehidupanku yang sebelumnya?" pungkas Ian dalam hatinya. Sedang ibunya semakin menimpali Ian dengan mengatakan, "Senang rasanya melihatmu jadi punya adik kecil yang menggemaskan." "Nona Pets, apa maksudmu?" pungkas radio dengan sangat salting. Melihat radio, Ian menimpali, "Mengapa kau yang malah jadi malu dan salah tingkah begitu?" Kemudian ayah dan anak itu saling mengejek dan sedikit berkelahi ringan. Melihat itu, ibu Ian hanya tertawa ringan. Mengamati itu, Ian merasa jika ibunya sedang bahagia dengan tingkah laku ayah dan anak tersebut. Sementara itu, Ian sendiri merasakan ada kehangatan di rumahnya. Ia merasa jika momen seperti itu baginya tidak terlalu buruk. Lalu dengan masih agak bercanda, Ian berkata ke Douglas, "Kamu tidak boleh memanggilku kakak." Singkat cerita, seminggu kemudian, Ian nampaknya telah siap untuk melakukan perjalanan ke kota Virik. Di sana, radio dan beberapa pelayan juga turut hadir mengantar kepergiannya. Tak lupa, Ian menyampaikan pesan ke radio supaya tidak lupa mengaktifkan jebakan mana yang telah terpasang di rumahnya untuk berjaga-jaga atas keamanan keluarga dan penghuni rumah lainnya. Setelah menyampaikan itu, Douglas tiba-tiba memanggil Ian. Di sana, Douglas memberikan sebuah eliksir ciptaannya. Eliksir itu sama persis seperti yang dibuat oleh radio. Tapi di sana, Douglas lebih percaya diri. Lalu ia berbisik pada Ian bahwa eliksir ciptaannya mungkin efeknya akan jauh lebih baik dari bikinan ayahnya sendiri. Mendengar itu, Ian lantas tersenyum tipis dan berterima kasih atas pemberian Douglas. Dalam hati, Ian berkata, masih ada 3 tahun sebelum Douglas lulus dari Akademi Alkemis Kerajaan. Tapi bakatnya sudah diakui dan posisinya sebagai alkemis kerajaan sudah dijaga. Sedangkan sedikit lelucon, radio menggetok kepala Douglas yang sok-sokan merasa hebat dari dirinya. Sementara itu diam-diam Ian meyakini jika memang eliksir yang dibuat Douglas efeknya akan jauh lebih efektif. Di sela-sela itu Douglas menanyakan apakah Ian akan langsung ke kota Virik, dan di sana Ian menegaskan jika dia akan berangkat mengendarai kereta kuda melewati sisi pusat kota, karena ia merasa tidak nyaman jika nanti banyak yang melihatnya. Beberapa saat kemudian, ibu Ian datang dengan tergesa-gesa membawa sebuah bekal makanan.
Di sana ibunya langsung memberikan bekal tersebut dan mengingatkan Ian supaya memakannya, karena di dalam bekal itu ada persediaan untuk beberapa hari ke depannya. Dengan penuh kehangatan, ibunya juga menyampaikan jika dia sudah memasak makanan favorit anaknya itu. Melihat kehangatan dari ibunya itu, Ian sedikit terkejut. Dalam hidupnya, di kehidupannya yang sebelumnya, ia tak pernah merasakan kehangatan itu. Apalagi saat ini, ibunya juga langsung memberikan pelukan. Awalnya, Ian canggung dengan perhatian yang diberikan ibunya itu. Di sana, ia masih tak percaya dengan hal tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Ian membalas pelukan ibunya dengan kembali memeluknya. Setelah itu, dengan wajah yang masih bahagia, Ian berjanji pada ibunya akan kembali dengan cepat. Lalu, Ian berpamitan pada semua orang untuk melakukan perjalanan. Kereta kuda pun mulai berangkat, meninggalkan keluarganya. Sementara itu di dalam kereta ada secercah kegelisahan pada diri Ian. Namun ia memaksa dirinya untuk memiliki keyakinan. Tentang keyakinan di mana ibunya akan aman bahkan ketika ia di luar jangkauannya. Dalam heningnya itu, Ian juga meyakini bahwa sebuah istana yang dilindungi oleh keluarga kerajaan memiliki keamanan umum tingkat atas kota. Di samping itu, Ian juga telah memasang alat jebakan yang dimana hanya bisa diaktifkan oleh ibunya, Radio dan Douglas, yaitu sebuah mana trap atau jebakan mana. Akan tetapi walaupun alat tersebut terpasang dan seharusnya faktor resiko telah berkurang, nampaknya Ian masih merasa sedikit gelisah. Tapi mau bagaimana lagi, akhirnya ia mencoba untuk pasrah atas usahanya itu. Dan saat ini membayangkan seperti apa kota Ferik. Apakah sudah 25 tahun? Batinnya menebak-nebak tentang kota tersebut. Diikuti kereta kuda yang terus melaju menuju ke kota itu. Peperangan antara manusia dan monster terjadi dengan sengit. Bawakan aku ratusan kepala yang menjijikkan itu. Jangan pernah berharap untuk mati sebelum itu. Perintah seorang kapten kepada para prajuritnya. Di sela-sela pertarungan sengit, seorang bawahan melapor bahwa suplai batalion bagian belakang telah hancur diserang oleh para monster saat sedang menyeberangi gunung. Laporan tersebut langsung membuat si kapten terkejut karena mereka sedang berada di posisi terpojok dan tak menguntungkan. Sial, mengapa para bajingan ini yang seharusnya berada di depan malah menyerang bagian belakang suplai? Sembari mengatakan itu, si kapten juga memberi perintah untuk penyihir batalion 2 dan 3 supaya melindungi benteng. Sedangkan untuk batalion pertama harus mengikutinya. Di sana rencana kapten adalah untuk menghabisi para monster yang ada di belakang. Lalu mereka segera berangkat. Di antara penyerangan itu ada kegelisahan yang dirasakan kapten, bahwa walaupun para monster memang bodoh, akan tetapi batalion yang dia bawa saat ini tak memiliki cukup pengalaman dalam perang. Di posisi sekarang ini ia cukup pasrah dengan keadaan. Beberapa saat setelah sampai di lokasi, sebuah salju tiba-tiba turun. Si kapten juga merasa heran dengan salju yang ada di lokasi tersebut. Di sana, ia masih tak percaya karena memang tidak akan mungkin ada salju yang turun. Apalagi salju itu benar-benar memenuhi lokasi. Si kapten dan semua prajuritnya mendadak berhenti kaku dengan serangan es yang tiba-tiba muncul, membekukan para monster yang ada di sana tanpa terkecuali. Sedang si kapten masih bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Di sana ia keluh masih tak yakin dengan apa yang baru saja ia lihat. Sedang dari serangan es itu ada sesosok bayangan berdiri di atas balok es. Lalu bayangan itu memudar.